Kami bersyukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat kehidupan yang sudah kami lewati di akhir Januari tahun 2024. Berjalan bersama-Mu kami tidak pernah takut. Kesusahan sehari cukup sehari, proses demi proses sudah kami jalani, dan kami percaya Tuhan di akhir proses kami pasti melihat kemenangan yang luar biasa. Kami bukan diciptakan untuk gagal, tapi kami pasti keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati juga setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, saya pikir tadi hari ini merah-merah semua, ternyata masih belum ya. Tapi saya lihat tadi di jalan-jalan di mana di kota Surabaya juga ya, kegiatan mulai orang antusias belanja untuk Chinese New Year ya. Yang namanya orang jual jeruk, apel, waduh sudah lakunya luar biasa ya. Kita percaya hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana setia dengan prosesnya Tuhan ya. Kalau saudara lihat kehidupan hari-hari ini itu begitu, kita tahu bahwa banyak orang yang gini bicara sama saya gini, Bu, gara-gara vaksin ya mungkin Bu, hari-hari ini teman-teman di sekitar saya itu banyak yang kena kanker ya, kena autoimun, kena detak jantung yang tidak normal. Bahkan kalau dilihat ada banyak orang yang matinya muda. Kemarin ponakan dari pengerja saya meninggal usianya masih 30 tahun. Orang 30 tahun, 29 tahun ya bisa kena serangan jantung, bisa kena tumor dan sebagainya, yang tadinya notabene mungkin tidak punya sakit apa-apa. Nah makanya hari ini apapun kehidupan kita ini nggak tahu kapan waktunya kita ini pulang ke rumah Bapa. Ada satu ayat yang tadi pagi subuh saya baca. Yuk kita lihat ayat ini, tidak asing, tapi ini yang jadi titik balik nanti kalau Tuhan ketemu kita pulang ke rumah Bapa. Ini pertanyaannya, Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 kita baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi nanti Tuhan tanya sama kita, 21 buka dulu. Hidupmu sudah bagi Kristus enggak selama hidup? Jujur kalau ayat ini dibalik ngeri juga. Kalau kita hidupnya bagi Kristus, matinya baru untung. Tapi kalau kita hidup bagi diri kita sendiri, berarti matinya tanda tanya loh saudara. Kita bisa mati untung, kenapa? Karena matinya sudah disediakan rumah dalam kekekalan, kebahagiaan ya. Tidak ada maut lagi, tidak ada kematian kedua. Nah, tapi kalau ayat ini selama ini kita menuntut Tuhan, hakku kan mati keuntungan. Nah Tuhan tanya, ya mati keuntungan itu kalau selama hidupmu bagi Kristus. Lah kalau kita hidup hari ini cuman hidup kejar keinginan kita, semau-mau kita, berarti hidup kita bukan keuntungan lagi. Berikutnya 22. Tetapi jika aku harus, berarti saudara kalau masih ada kesempatan nafas itu berarti harus ya. Kalau kita belum pulang ke rumah Bapak, harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sampai di situ. Jadi pertanyaannya, kalau kita mati kita ketemu Bapak di surga, yang ditanyain Tuhan tuh gini, selama ini hidupmu sudah bagi Kristus enggak? Selama ini apa yang kamu lakukan sudah memberi buah enggak? Nah itu pertanggungjawaban kita. Kalau kita enggak bisa melakukan dua ini, berarti matinya dalam tanda tanya.
Tapi kalau kita sudah hidup buat Kristus dan kita benar-benar sampai hari ini jadi orang Kristen, ada perubahannya, buah rohnya, ya luar biasa. Buah karakter Kristusnya mulai muncul di tengah proses, ya. Buah-buah apalagi buah pelayanan yang tadinya nggak bisa melayani Tuhan. Saya percaya ibu-ibu di sini ini punya talenta loh untuk melayani Tuhan. Saudara pikir melayani Tuhan itu harus pintar khotbah, punya suara emas? Enggak. Waktu kita peduli dengan hidup seseorang, melalui proses hidup kita totalitas sama Tuhan. Percayalah, orang lihat ya omongan saya lihat gini, ibu-ibu yang dalam proses itu totalitas sama Tuhan, hidupmu pasti dipakai Tuhan. Kenapa? Karena kita dianggap, dipercaya Tuhan mampu. Tangkep ya, karena kita dilihat waktu menjalani proses itu bukan setengah-setengah hati, tapi kita menyelesaikan prosesnya Tuhan itu dengan sepenuh hati. Makanya waktu diproses itu penilaian Tuhan itu jalan. Kalau kita itu setia mengikuti prosesnya Tuhan, percayalah, tanpa saudara bilang gini, Tuhan saya mau melayani apa ya Tuhan, Tuhan akan kirim banyak jiwa-jiwa nanti yang serupa masalahnya dengan saudara, dan itu akan menjadi kekuatan buat orang. Ada ibu yang satu, yang mana ya, kapan lalu ngomong sama saya gini, mungkin di jemaat di Semarang. Bu, saya dulu sebelum kenal ibu, saya ini mau bunuh diri. Saya benar-benar hancur hati. Saya lihat masalah suami saya, ya dulu mereka berdua pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan, bahkan tidak ada masalah, rumah tangga baik-baik. Sampai ketika ada proses masalah yang paling membuat dia terpukul, ternyata wanita yang menggoda rumah tangganya, ya dua-dua pelayan Tuhan itu adalah tetangganya sendiri. Saudara lihat ya, jadi di situ dia merasa di mana Tuhan. Dan waktu dia terpukul, dia mau bunuh diri, tiba-tiba suara Tuhan datang, dan waktu itu dia buka YouTube, dia ketemu YouTube saya, dan hari itu dia memutuskan untuk tidak bunuh diri. Dan dia bilang gini, ibu tahu, waktu saya tidak memutuskan untuk bunuh diri, ada orang-orang yang banyak dikirim. Salah satunya dia bisa mentobatkan orang di penjara, dan orang di penjara itu mentobatkan orang-orang di penjara. Lihat ya, hebatnya multi level marketingnya kerajaan surga ya. Dari saya satu, dia satu, dia tangkap orang satu di penjara. Orang satu di penjara ini bisa mentobatkan orang-orang di sekitar penjara. Saudara lihat, hari ini kalau kita tahu cara kerja Tuhan, karena mengingat waktunya sudah semakin singkat, saudara tidak usah mikir gini, saya mau pelayanan mana, enggak. Tapi yang saudara hari ini fokus, yuk fokus dengan prosesnya Tuhan. Saudara, kalau kita menyelesaikan prosesnya Tuhan, kita benar-benar memberi buah waktu diproses, sudah tidak mikir masalah Tuhan. Pokoknya asal Kristus senang, hatimu senang, oke. Saya cuman minta satu, kekuatan untuk saya bisa setia sampai prosesnya Tuhan selesai. Percayalah, saya dulu karena ibu sosialita ya, saya itu tidak dipercaya orang, dipercaya pelayanan. Karena saya terlalu zona nyaman, tapi saya punya hati kepingin melayani Tuhan ya. Saya ini ngomong sama ketua, misalnya ada pelayanan wanita, saya mau loh gitu. Saya menawarkan diri karena saya punya kerinduan. Tapi setiap orang bilang gini, aduh jangan terima Bu Eli. Lah Bu Eli ini sosialita, nanti jadi batu sandungan. Sudah sosialita sombong lagi, bawaannya tas Hermes lagi, aduh tidak cocok. Ganti lagi, ketemu ibu satunya pelayanan, kalau ada pelayanan saya mau, saya bilang gitu. Ditolak lagi, Tuhan tidak ada yang mau terima saya gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, tanpa saya ngerti, saya juga enggak tahu. Hari itu waktu saya ngalami proses, saya berpikir mana ada orang mau mempercayai saya. Tanya Ailing waktu mau buka PD Victory di Jakarta, itu maju mundur. Saya bersyukur loh sama Ailing yang menguatkan hati saya. Dari awal dia yang support saya, buka. Saya bilang gini, enggak ada yang kenal Bu Eli.
Bu Eli lagian kalau dikenal semuanya negatif. Sudah sosialita, sombong, suami selingkuh. Coba baik-baiknya di mana? Orang enggak tahu. Orang siapa yang kenal, terus cari jemaatnya siapa lagi? Ya, jujur pertama kali Victory buka di Jakarta, tanya Ailing, Iin saksinya ya. Susan masih generasi kedua. Ailing sama Iin. Ailing yang pertama kali sama Ami itu. Jadi cuman 10-15 orang. Itu aja sudah puji Tuhan, haleluya. Untung-untung bukan saya sama Ailing aja yang datang. Saudara lihat ya, tapi begitu saya mulai bayar harga totalitas setia dalam prosesnya Tuhan, saya tidak perlu ngangkat diri saya. Ibu-ibu bisa kenal saya lewat YouTube, itu mujizat. Ya, mujizat yang Tuhan percayakan buat hidup saya. Nah, hari ini yuk pikirkan aja. Sekarang koreksi, hidupmu sudah buat Kristus enggak? Kalau saudara ngomong iya Bu, saya mau hidup buat Kristus, berarti kalau diproses jangan protes. Karena Kristus suka proses. Saudara dan saya suka hasil. Jadi yang suka hasil bertobat ya. Jangan tanya sama Tuhan kapan. Kapan hasilnya pemulihan Tuhan? Kapan hasilnya saya kaya Tuhan? Kapan hasilnya rumah saya besar? Enggak. Mulai hari ini kalau hidup buat Kristus, ngomong aja, Tuhan suka ya sama proses. Kalau Tuhan suka, lanjutkan sudah Tuhan. Lu jujur, Tuhan jelas suka proses. Saudara suka hasil, sukanya gini, berkat, mujizat, pemulihan, kebahagiaan. Lo Tuhan bilang gini loh, aku sukanya proses kok. Lah manusia sukanya hasil. Jadi kalau kita hidup buat Kristus hari ini, mulai hari ini tidak ada orang yang nuntut hasil lagi ya. Kita datang sama Tuhan, Tuhan proses, oke Tuhan. Yang penting kasih saya kekuatan. Loh itu hatinya Tuhan senang kok. Waktu diproses, saudara mulai ingat Tuhan suka kita menghasilkan buah. Jadi bukan syukur-syukur diproses bertahannya dengan sakit hati, enggak, itu sama aja gagal. Waktu diproses buahnya apa? Dulu buah saya misalnya, saya ini tipe istri yang dominan, jadi saya harus bertobat. Saya dulu istri yang suka nanduk sama suami, jadi saya harus bertobat. Dulu saya istri yang super cerewet. Nah, ibu-ibu perlu bertobat. Daripada cerewet, dilampiaskan penyembahan aja sama Tuhan. Amin. Ingat ya, jadi sekali lagi di dalam proses tetap harus menghasilkan buah. Apapun buah roh, yaitu kasih itu sabar. Yang paling gampang ibu-ibu harus sabar. Yang suka marah mulai tahun 2024 jadilah seorang anak Tuhan yang sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati ya, kasih itu lemah lembut semua. Pokoknya buah roh, penguasaan diri semuanya mulai dihidupi. Daging mulai dihancurkan, mulai ditinggalkan. Nah, kita lihat ayatnya. Orang kalau setia sama prosesnya Tuhan, ya, kita percaya. Sebenarnya kalau orang tanya Bu Eli, kamu sekarang hidup dalam zona nyaman apa proses? Ya, saya nggak mau banyak cerita. Tapi saya hari ini dengan kewarasan saya, ya, saya waras sebagai anak Tuhan. Sekalipun itu proses yang berat harus saya lewati, saya tetap tahu bahwa proses itu baik. Makanya orang bilang gini, saya lihat wajah Bu Eli sekarang sudah wajah move on. Walaupun proses masih berlanjut, tapi yang membuat saya waras sebagai anak Tuhan, saya tahu proses tidak perlu direnungkan. Proses tidak perlu disesali. Proses tidak perlu diprotes. Kalau itu menyenangkan hati Tuhan dan untuk kebaikan hidup saya, maka apapun proses hidup itu baik. Amin.
lihat setiap prosesnya Tuhan. Kenapa? Buka PowerPoint-nya. Ya, di Matius 7 ayat 14 yang berkata gini, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi percayalah, hari ini orang lewat jalan sempit itu pasti jalan yang harus saudara lewati itu jalan proses. Jalan proses itu sedikit orang yang mendapatinya bisa menjalaninya. Karena jujur sifat manusia maunya jalannya bukan sempit. Jalannya mau jalan yang lebar, enak-enak, hidup di dunia enak Tuhan. Tidak mau ngalami masalah. Kalau bisa tidak usah jadi orang Kristen yang luar biasa. Mari Ibu duduk. Jangan jadi orang Kristen yang luar biasa ya, fanatik, biasa-biasa aja tapi berkatnya luar biasa. Bisa enggak saudara? Jadi orang Kristen biasa-biasa tapi berkatnya minta luar biasa, enggak ada. Jadi orang Kristen semau-maunya tapi minta jalan selamat. Jelas firman Tuhan berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Hati-hati loh ya. Firman Tuhan tidak berkata banyak orang, sedikit. Pastikan di antara sedikit orang itu pilihannya saudara dan saya itu termasuk orang yang lulus. Sudah sedikit, kalau itu bukan termasuk saudara dan saya, betapa ruginya kehidupan saudara. Makanya yang diproses hari ini mengucap syukur, berarti kita sudah masuk di dalam kategori yang sedikit pilihan. Orang yang dibandingkan tetanggamu yang jahat, yang hidupnya berdosa kaya raya, itu berarti tidak masuk dalam pilihan yang sedikit. Kalau kita yang sedikit dan kita salah satu diproses dipilih Tuhan, mengucap syukurlah karena di balik semua ini ada jalan keselamatan. Ya, yang kedua buka PowerPoint-nya, ada jalan apa lagi saudara yang umum orang tidak mau. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulangnya dengan sorak-sorai. Jadi yang diproses air mata terus, Tuhan air mata. Percayalah, ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Kalau kita hari ini lagi dipaksa Tuhan keluar dari zona nyaman untuk masuk dalam prosesnya dengan bercucuran air mata. Tapi saya suka kata di Mazmur 126 ayat 6. Ini loh yang saya suka. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin hidupmu pasti. Waktu saya mengalami keadaan yang hancur saudara, saya cuma ingat satu kata, Eli pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dari kata pasti itu membuat iman saya bangkit. Mungkin kalau saya cari bantuan di paranormal, di mana? Mungkin suami saya pulangnya sesaat. Tapi saya tidak tahu kepastiannya gimana. Tapi waktu saya sabar menjalani prosesnya Tuhan, walaupun tidak mudah, tapi ada satu kata yang saya tahu pasti. Bu Eli hancur, pasti pulangnya sorak-sorai. Ikut Kristus tidak ada yang namanya pasti hancur bonyok semua, tidak ada. Berjalan majunya memang dipaksa, kita lagi dipaksa. Karena Tuhan mau menunjukkan yang pasti-pasti itu buat saudara dan saya nikmati. Tapi paksa. Lihat ya,
orang yang berjalan maju, kita pasti hari-hari ini yuk kita ndak apa-apa, jalan maju aja. Maupun ndak ngerti, enak ndak enak, maju terus. Nanti pada suatu titik kita pasti melihat kemenangan. Amin. Yang ketiga yaitu Mazmur 31 ayat 22. Mazmur 31 ayat 22. Lihat ya. Apa yang firman Tuhan katakan? 22. Terpujilah Tuhan atasnya. Terpujilah Tuhan, Mazmur 31. Sebab kasih, ini 23. 22. Atasnya lagi. Terpujilah Tuhan, atasnya ini 24. 22. Nah, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan apa saudara? Ajaib pada waktu kesesakan, proses lagi. Ternyata kesesakan itu mengandung 3 hal. Buka PowerPoint-nya. Makanya hari ini yuk kita setia aja sama prosesnya Tuhan. Karena proses Tuhan itu gini, ada keselamatan, ya. Walaupun jalan ikut Kristus harus pikul salib, sangkal diri jalan dunia kok enak, pikul dosa, jadi wanita tobat pelakor, dibeliin mobil baru, rumah baru, diajak ke Amerika. Bu Eli, ndak usah ngiri, itu nanti bayar harganya mahal, ya. Nanti bonyok selamanya, sudah percayalah. Tapi kita hari ini sudah diikuti Kristus, jalannya Bu Eli sudah setia jadi istri, setia, ndak selingkuh, malah ditinggal selingkuh ndak apa-apa. Tapi itu jalan keselamatan. Kalau yang namanya jalan keselamatan, siapa yang berani mempertaruhkan? Itu hidup selamanya loh. Itu hidup selamanya. Kita bersyukur punya Tuhan, walaupun jalan pikul salib, sangkal diri setiap hari itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena Tuhan itu sudah takar batas kemampuan saudara. Enggak mungkin saudara diuji melampaui kekuatan, itu enggak mungkin. Yang kedua, jalan setia ngikuti proses. Kalau kita setia, kita itu akan menikmati kegirangan. Yang ketiga, ada keajaiban. Kira-kira kalau setia dengan prosesnya Tuhan rugi enggak? Ndak rugi, nikmati 3K, keselamatan, kegirangan, keajaiban. Jadi kalau 3 ini kita nikmati, kita mengucap syukur dengan proses. Makanya hari ini siapa yang kepingin cepat prosesnya selesai, standarnya biasanya gini. Orang kalau masih stres, depresi, Tuhan tuh nilainya gimana? Hatimu masih melekat sama harta. Tangkep ya? Kalau misalnya tiap hari mikir hutang, ya. Tiap kali stres, depresi, ingat saldo. Nah itu namanya hatimu masih melekat sama saldo, ya. Orang kalau melekatnya sama Tuhan, dia akan bilang gini, Tuhan, apapun terjadi proses, suka-sukamu Tuhan, yang pasti aku tetap percaya bahwa di balik proses ada keselamatan, ada kegirangan, ada keajaiban. Nah, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang sudah standar hatinya, karena kan Tuhan melihat hati, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta kita harus Kristus. Kalau hartamu masih deposito suami dipandangi terus fotonya, habis manis sepat dibuang. Dulu bulan madu, sekarang bulan-bulanan. Nah, ini ibu-ibu ya, berarti Tuhan bilang ini hidupnya bohong, bukan Kristus ini. Kalau nyanyi penyembahan apa bilang gini, kaulah segalanya, tapi yang diingat wajahnya suami, wajahnya pelakor. Bohong. Standar ikut Kristus, kalau hidup adalah Kristus, maka hari ini apa yang melekat di hatimu? Tidak ada.
Dulu waktu saya ngerti firman, dulu hati saya masih kangen sama Pak Nyoto. Pak Nyoto, terus di hati saya tiap kali buka mata, mana Pak Nyoto? Tiap kali lihat foto Pak Nyoto, terus Tuhan bilang ini, ya terus saja hidup buat Pak Nyoto, ndak lulus-lulus nanti. Tapi hatimu harus ada Kristus. Tuhan tuh enggak mau diperbandingkan. Makanya lihat ya proses ya. Saya itu sudah ngamati karena saya sebagai konselor. Orang kalau hatinya mikiri kesehatan terus, prosesnya pasti kesehatan. Orang kalau takut khawatirnya sama anak, terus prosesnya lihat anak. Takut khawatir uang, itu terus proses, enggak akan berubah saudara. Sampai hatimu benar-benar move on total, hatimu gak ada lain Tuhan, pokoknya Kristus, aku harus hari ini di tengah proses aku harus menghasilkan buah, itu jadi fokusmu, percayalah. Terobosan demi terobosan itu akan terjadi saudara. Ya, kita lihat satu persatu. Jadi percayalah, pulang dari tempat ini saudara jaga hati. Jangan sampai ingat uang gimana, percayalah. Kita hidup ya, saya dapat pewahyuan yang bagus tentang 5 roti 2 ikan, 5.000 sisa 12 bakul. Tuhan bilang gini, tenang aja. Apa yang kamu butuhkan 5.000 pasti, dan kamu masih hidup sisanya 12 bakul, itu menggambarkan 12 bulan. 1 bulan 1 bakulnya Tuhan itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan saudara. Tangkap saudara. Jadi kita tidak perlu takut Bu Eli 1 tahun ke depan gimana, percayalah kita sudah punya bekal 12 bakul. 12 bakulnya Tuhan. Kalau bakulnya kita ya kecil lah ya, bakulnya kita buat nasi kecil, tapi kalau bakulnya Tuhan di surga itu bisa mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan, kemuliaan, itu lebih saudara. Ya. Yang pertama, yuk kita lihat keselamatan di balik jalan yang sesak. Apa sih yang Tuhan mau kalau kita hari ini setia dengan prosesnya Tuhan? Buka Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama. Hari ini pewahyuan demi pewahyuan kita harus makin mengenal Tuhan dengan benar. Supaya kita tidak makin dibodoh-bodohi iblis, ya. Kita makin kenal Tuhan, Tuhan makin bangga dengan kita, dan kita dilihat standar hati kita benar-benar sudah Kristus. Pasti lihat ya, saudara, satu persatu akan banyak pintu yang Tuhan bukakan. Saya bisa dipakai Tuhan hari ini sejak hati saya sudah tidak mikir Pak Nyoto lagi. Walaupun diingatkan orang tentang perbuatannya, saya cuma berkata saya tetap ngampuni, saya tetap mengasihi dia, itu aja. Yang penting hari ini kasih Pak Nyoto walaupun belum sepenuhnya dalam hidup saya cuma bilang gini, yang penting Tuhan tidak tinggalkan saya. Yang penting kasih Kristus tetap menyertai hidup saya dari buka mata sampai tutup mata, itu sudah lebih dari cukup. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, lihat ya, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa saudara? Takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Walaupun kita tidak bisa lihat sosoknya Tuhan, tapi kehadirannya bisa dirasakan enggak? Tapi berapa banyak orang yang tahu kehadiran Tuhan? Saudara hidup semau-mau sendiri. Saudara, hari ini banyak orang benar yang ngakunya orang Kristen, tapi bilang gini, enggak apa-apa, sudah tipu-tipu, bosnya enggak tahu kok, tipu, ya korupsi lah, bosnya juga enggak cek. Tapi kita lupa bahwa dalam hidup kita ada kehadiran Tuhan 24 jam. Makanya hari ini dengan kehadiran Tuhan, walaupun kita ini tidak ada yang lihat perbuatan kita, ya mungkin kalau saya buat hidup saya, misalnya saya ini punya uang, saya mau selingkuh ke luar negeri, ketemu TTM saya, saudara tidak tahu kan? Saya bisa tidak lakuin itu? Setelah pulang selingkuh dari mungkin dari Afrika lah, tidak ada yang tahu. Lah punya uang kok takut lah, kalau ketemu orang Afrika kan enggak apa-apa, enggak ada masalah, sana enggak ada gosip. Ya,
pulang dari Afrika khotbah lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ibu-ibu jangan selingkuh, setia aja. Bulan depan lagi selingkuh kemana ya? Habis ke Afrika. Mikir saya, yang tidak disukai orang selain Afrika mungkin Arab ya. Jujur, tapi kita percaya mau di Arab mau di Afrika, yang namanya Tuhan Maha Hadir. Kita ini lebih takut, tepuk tangan sama buat kemuliaan nama Tuhan ya. Kita ini lebih takut sama manusia, lebih takut. Waduh, kalau di sini nanti ketemu Iin, di daerah Puri ketemu Ailing, di daerahnya Pik ketemu Susan. Mana ya di Jakarta yang bebas? Teman saya suatu kali, saya itu kalau ke mall sama temen ya, kadang-kadang kumpul sama teman-teman lama gitu ya, ke toilet gitu ya. Ke toilet itu loh ketemu orang disapa, "Wih, Bu Eli ya, Bu Eli." Teman saya nyeletuk gini, "Kamu ini sekarang susah selingkuh, di toilet aja wajahmu dikenal orang." Sudah kamu tidak bakal bisa selingkuh, sudah wajahmu sudah jadi pasaran, orang sudah tahu wajahmu, kamu jangan selingkuh. Dalam hati saya, amit amit ya. Kita buka PowerPoint. Makanya hari ini kalau Tuhan tuh hadir, saudara, hormati. Jangan hanya hormat takutnya sama manusia, tapi sama Tuhan. Tuhan tuh hadir loh, Tuhan tuh lihat. Saudara tahu waktu saudara berbuat dosa, Tuhan tuh paling sedih karena Dia hadir, saudara. Sekalipun mungkin kehadirannya tidak bisa dilihat, tapi kita bisa merasakan loh kalau Tuhan tuh ada di sekitar kita. Tuhan itu ada setiap hari. Nah, seringkali kita kalau dibawa proses, kita itu tidak bisa setia dengan prosesnya Tuhan. Padahal keselamatan itu banyak orang sekarang kejar Kristus ya. Lebih dominan kejar harta, untung di dunia daripada kejar Kristus. Makanya proses itu terjadi supaya standarnya kita hari ini kejar Kristus, bukan kejar harta atau untung di dunia. Ayo, hari ini banyak orang kejar Kristus apa kejar cari uang. Nah, kejar Kristus, ayo jujur banyak hamba Tuhan juga ya, termasuk saya juga perlu berjaga-jaga. Kadang-kadang kalau kita sudah ada di atas, orang mulai puji kita, Bu Eli hebat, Bu Eli hebat. Itu makin semangat ya. Tapi berapa banyak Tuhan selalu mengingatkan hidup saya, jangan kejar kesuksesanmu. Prioritaskan aku, tetap kejar Kristus. Kalaupun hari ini kita melayani Tuhan, orang tidak say thank you sama kamu, tidak apa-apa. Yang penting kan kamu kejar aku, melayani aku, bukan melayani manusia. Mungkin kamu sudah berbuat baik, orang masih menghakimi kamu, it's okay. Tidak apa-apa, orang yang penting hari ini bukan kejar apapun. Banyak orang prioritasnya sudah berubah, makanya proses itu dilanjutkan sama Tuhan. Kalau kita hari ini masih stres depresi dengan masalah, berarti kita kejar masalah. Tapi kalau kita ngerti bahwa hidup ini adalah Kristus dan masalah itu baik supaya hidupmu hari ini menuju keselamatan, saudara tetap kejar Kristus. Apapun itu kehendak Tuhan buah, semuanya akan dikejar ya. Yang kedua, kejar keselamatan dengan takut gentar. Bukan hidup seenaknya sendiri, mau marah ya marah. Nanti di jalan diserempet tukang angkot ya. Tukang angkot bilang gini, bodoh sendiri. Nah, itu ndak takut gentar akan Tuhan. Padahal Tuhan ada ndak waktu kita ngomong kita bodoh? Ada. Ada banyak ibu-ibu yang bilang gini, Bu, saya ini kan butuh tati tayang, Bu. Suami ndak pulang-pulang, Bu. Ndak pernah kasih perhatian. Ada teman baik, teman lama, Bu, kasih saya perhatian. Saya itu sering dikirimi gojek makanan. Nanti kalau sudah tiba makanannya dia bilang gini, makan ya say, sudah saya kirim, cepet-cepet dimakan, itu kalau dingin ndak enak makanannya. Lah namanya hati wanita ini kan boleh toh Bu, cuman cet-cetan aja loh Bu, sementara mengisi waktu luang Bu. Tunggu suami, ndak pulang-pulang, ini ada yang perhatian, ndak apa-apa ya Bu Eli. Saya cuman bilang gini, urusan ndak apa-apa sama boleh
Itu urusan hatimu sama Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan tuh maha hadir, ya mungkin suamimu gak bisa lihat chatnya kamu say-sayan sama pacar lamamu. Ya mungkin anak-anak juga gak tahu, mungkin siapapun gak tahu, tapi Tuhan tahu gak? Tuhan tahu loh, Tuhan hadir itu loh. Waktu aku hadir maupun waktu aku gak hadir. Saya cuma bilang gini, Bu, kalau itu tidak lagi menyenangkan hatinya Tuhan, buat apa ibu lakukan untuk memuaskan keinginan daging? Kita sudah cukup dengan kasihnya Tuhan, tidak usah cari kasih yang lain. Banyak orang gak bisa kejar keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, makanya hari ini lebih disiplin. Kalau Tuhan hadir berarti yang diingat takut dan gentar, takut dan gentar. Mau marah takut, mau maki orang takut, mau nipu orang takut, mau selingkuh takut, mau bohongi orang juga takut. Semua standarnya hari ini yuk kejar keselamatan sampai nanti kita menutup mata dengan takut dan gentar. Jangan hidup semau-maunya sendiri. Sebagai istri kalau Tuhan bilang setia aja, karena walaupun suamimu tidak setia, kamu setia aja karena waktu kamu setia, kamu itu setia sama aku. Kalau sudah setia dengan Kristus, mengampuni buat Kristus, semua buat Kristus, lebih baik kita belajar hari ini untuk takut dan gentar. Amin. Jangan hidup semaunya sendiri, ya. Kita harus mulai berubah supaya benar-benar standar hidup Kristus menghasilkan buah itu terjadi. Yang tadinya hidup mau-maunya sendiri, tidak bisa diomongi, hari ini berubah. Yang tadinya suka marah, mulai belajar untuk sabar. Jangan dikit-dikit emosi, dikit-dikit sensi. Nanti sama teman pelayanan gesekan keluar lagi. Nanti ini gesekan keluar lagi. Semuanya dibawa baper, bawa perasaan terus. Hari ini yuk belajar takut dan gentar. Mulai, ndak diperdulikan orang, ndak apa-apa Tuhan, ndak apa-apa. Upahku bukan dari manusia, dari Tuhan. Saya kalau dimaki orang ya sudah, berarti berkat orang itu ke saya. Kalau saya ndak bales ya, itu khotbah saya. Kalau saudara tiba-tiba dimaki orang, saudara ndak salah, jangan bales. Ya, ndak usah nuntut pembenaran. Waktu kita dimaki, disakiti orang, waktunya kita diberkati. Yang ketiga yaitu kejar hidup dalam roh, bukan daging. Itu tadi standar anak Tuhan, roh matikan daging, bukan daging yang matikan roh. Nanti kalau pulang ke rumah suaminya terlambat, handphonenya mati, ya jangan ibu-ibu mulai curiga, mulai siapkan kata-kata untuk maki-maki suami. Kenapa kamu handphone mati? Kamu pasti pijet plus-plus. Nah itu enggak benar. Ya, yang namanya hidup roh mengendalikan daging. Enggak mungkin Tuhan bilang ini mati aja. Bilang itu pijet plus-plus, pura-pura handphonenya baterainya habis, nyatanya memang pijet plus-plus. Itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan, walaupun saudara baca pijet plus-plus, ya mungkin saudara ketemu foto suamimu lagi pijet plus-plus. Banyak ibu-ibu itu kalau suaminya difotoin sama orang, wih kelihatan pijet gitu ya, itu sudah marah. Saya cuma bilang gini, Bu, walaupun itu kedapatan pijet plus-plus, suara roh bilang apa? Sabar. Sabar, doakan suamimu, ampuni suamimu, kasih suamimu. Percayalah setiap bentuk dosa itu penghakimannya aku yang berhak, kamu tidak berhak. Apapun bentuk penghakiman, waktu kita menyerahkan sama Tuhan, percayalah. Makanya ibu-ibu kalau suami pulang rumah ya, yang namanya hati kepingin panas, roh itu selalu bilang gini, sabar, ndak usah dimaki-maki. Suami berbuat dosa itu didoakan, bukan dimaki-maki kebun binatang. Itu bukan dari Tuhan. Kalau kita maki-maki berarti daging yang matikan roh.
Makanya setiap proses itu tujuannya baik, nikmati aja supaya kita hari ini kejar Kristus lebih gila-gilaan lagi. Bukan kejar untung, kejar nama baik, kejar sukses, kejar untuk hidup bahagia. Ini di bumi cuman sementara. Apapun proses hidup, Tuhan mau kita belajar untuk takut dan gentar supaya kita menikmati keselamatan dan hidup di dalam roh bukan daging. Amin. Yang kedua, satu pembahasan kita selesai. Bagaimana keselamatan di balik jalan yang sesak. Oh ini sudah, kegirangan di balik cucuran air mata. Yosua 1, nah buka PowerPoint-nya dulu. Nah ini, kalau kita lihat hari ini ada kemenangan, ada berkat melimpah, ada kuasa Tuhan yang besar. Kira-kira kalau kita setia jalani proses, kita semangat enggak sih? Saudara, walaupun sesulit-sulitnya orang benar, hari ini kalau enggak ngambil jalan pintas keluar dari prosesnya Tuhan, maka saudara percaya ada kemenangan ya, ada apalagi berkat melimpah-limpah dan ada kuasa Tuhan yang besar. Kita lihat di berkat yang kemenangan Yosua 6 ayat 1 sampai 2. Yosua 6, nah ini. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang yang keluar atau masuk. Apapun keadaan hidup proses, walaupun kalau sudah jalannya tertutup, Bu Eli jalan itu tertutup tuh gimana jalan, enggak usah takut. Setia aja. Walaupun kelihatannya nutup, Bu Eli setia. Mau nutup maupun depan laut, engkau rasanya tidak punya jalan, tetap setia dalam prosesnya Tuhan. Kenapa? Ayat 2 ini yang saya suka. Apa yang Tuhan janjikan siang ini itu buat saudara dan saya. Berfirmanlah Tuhan. Hari ini siang ini Tuhan juga berfirman buat saudara dan saya. Dia berkata, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Lihat ya, kita lompat di ayat yang ke-20, Yosua 6 ayat 20. Kemenangan itu pasti terjadi walaupun awalnya tertutup ya. Awalnya Yeriko itu tertutup, temboknya tebal, secara akal gak mungkin bisa merobohkan. Apalagi cara Tuhan gak masuk akal, gak panggil bulldozer, gak panggil alat berat ya, tembok tebal, malah disuruh diam. Jujur banyak orang bilang gini, ikut Tuhan loh, disuruh doa, iman, pengharapan. Gimana hutang, gimana suami balik Bu Eli ikut Tuhan, Bu Eli ngajari diam, bisu buta budek. Duh Bu Eli, bisu buta budek, tiap hari tidak pulang rumah Bu Eli, tambah kayak keset, tidak apa-apa. Yang melakukan kemenangan dengan diammu itu Tuhan yang berperang. Waktu kita diam, Tuhan ambil alih, Tuhan yang akan berperang. Percayalah ayat Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Ini hari terakhir ya. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka apa saudara? Runtuhlah tembok itu. Saudara percaya hari ini setia aja dengan prosesnya Tuhan walaupun jalannya tertutup. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata siang ini, aku pasti menyerahkan kemenangan. Ikut Kristus pasti kemenangan. Sekalipun kelihatannya aku diam dan aku suruh kau diam juga, bukan berarti Tuhan itu diam selamanya. Mungkin ini lagi ada di putaran keberapa ya, saya bayangin terus, Tuhan ini sudah putaran keberapa, disuruh puter Yeriko. Pak Nyoto diputeri, Ima. Saya sudah puteri Yerikonya Pak Nyoto. Sampai saya bilang ini Tuhan, jujur tambah mau selesai tambah capek enggak? Puterannya sama Tuhan ditambah enggak? Awalnya cuma satu, doa, berharap, beriman. Tambah parah, enggak goyang-goyang. Mungkin kita lihat Yeriko kayak gini, diputeri enggak goyang-goyang ya, temboknya tetap kokoh. Diputeri lagi kedua,
Gak lihat perubahan. Tetep loh temboknya, ndak roboh, ndak geser. Diputeri lagi. Tapi siapa yang sangka kalau Tuhan sudah berjanji memberi kemenangan itu loh, tembok bisa roboh dengan cara yang ndak masuk akal. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau bangsa Israel ndak setia memuteri temboknya, kira-kira roboh ndak? Apakah Tuhan kurang kerjaan kok disuruh 6 kali? Ya Tuhan 6 kali ya sudahlah 6. Lah kok hari ke-6 malah disuruh puteri lagi saudara, 7 kali saudara. Kira-kira itu menguras energi enggak? Buat apa rasanya kurang kerjaan toh pada akhirnya roboh? Kenapa enggak diputaran ke satu aja Tuhan roboh? Tapi percayalah, setiap proses itu Tuhan cuma mau lihat saudara ini taat enggak? Taat enggak? Walaupun temboknya enggak goyah, percaya enggak? Loh justru kalau bangsa Israel lihat temboknya terus, enggak bakal mau putaran ke hari terakhir dia puteri 7 kali lagi. Mungkin dia bilang gini, Tuhan ikut Tuhan cuapek, lelet, lemot. Hasilnya ya enggak ada. Diputeri hari kelima ya enggak berubah-berubah. Mungkin bisa tambah parah seperti wanita Sirofenesia, malah dianjing-anjingkan. Lihat keadaan tambah parah. Tapi yang luar biasanya bangsa Israel setia loh, taat loh. Disuruh tambah capek ya diputeri terus. Dan percayalah, siang ini Tuhan berkata, kemenangan itu pasti terjadi. Jangan pernah takut, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, percayalah selain ada kemenangan ada berkat melimpah. Contohnya siapa? Abraham. Ya, Abraham itu di Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Itu yang berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka ayat 17-nya. Buka di Kejadian 22 ayat 17. Maka, nah ini saudara percaya, siang ini Tuhan mau memberkati saudara berlimpah-limpah. Di balik proses hidupmu yang hari ini kelihatannya, aduh Tuhan ini milikku satu-satunya. Mungkin hari ini yang paling berharga buat hidup saudara, Tuhan izinkan diproses. Tidak tahu itu hartamu apa, keuangan, mungkin itu kesehatan, mungkin itu pasangan hidup, mungkin itu anak-anakmu, jadi proses yang paling berat di tahun ini. Percayalah, kalau kita setia, maka Tuhan sudah menyediakan apa? Berkat yang berlimpah-limpah dan sangat banyak. Jadi setia sama prosesnya Tuhan rugi enggak? Kelihatannya ruginya besar, tapi pernah enggak Tuhan berhutang? Enggak. Karena di balik proses itu di samping kemenangan, yang kedua ada berkat berlimpah-limpah dan sangat banyak. Yang ketiga, satu pembahasan kita selesai. Kita buka di Ayub 19 ayat 25 dan 26. Nah ini ya, kita baca dulu Ayub baru buka PowerPoint-nya. Lihat ya, Ayub 19 ayat 25. Ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku apa? Hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Lihat 26. Apa yang Tuhan mau kalau setia dalam prosesnya Tuhan. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat apa? Allah. Artinya gini, dalam setiap proses kehidupan yang saudara jalani, hari ini mungkin kau gak lihat Tuhan itu bekerja. Mungkin kayak Ayub, dibiarin anaknya meninggal, penyakit, ya sudah keadaan bangkrut, semua aspek kehidupan. Tapi pada akhirnya nanti kita pasti melihat kuasa Tuhan yang besar. Tidak ada hidup separah apapun nanti ditutup tidak melihat Allah. 3 hal ini saudara, makanya setia dengan prosesnya Tuhan. Nanti ada kemenangan di balik jalan tertutup. Ada berkat melimpah-limpah di balik titik nadir kekuatan. Makanya Abraham itu ambang batas kekuatan. Orang membunuh anaknya itu punya kekuatan enggak? Itu benar-benar sudah hancur loh.
Mungkin hidupmu hari ini ancur-ancuran, sudah tidak punya dasar untuk berharap. Saudara bilang gini, saya di ambang batas kekuatan. Secara akal sudah tidak mampu Bu Eli untuk melanjutkan hidup. Satu hal yang membuat saya mampu, saya hanya melihat Allah. Nah, waktu kita fokus, percayalah, seperti Ayub, pada akhirnya di dalam hidupnya dia melihat Allah. Kenapa? Karena penebusnya itu hidup. Dan penebus saudara pasti bangkit. Tidak mungkin dia diam selamanya. Mungkin kita diinjek-injek orang, difitnah orang. Orang yang membuat hidupmu susah hari ini di atas angin, itu cuman sesaat. Penebus kita hidup suatu kali bangkit, dan dia akan menyatakan kuasa Tuhan yang besar di balik penderitaan yang besar. Jadi tenang aja ya, saudara, setia aja ya dengan prosesnya Tuhan. Ada kemenangan, ada berkat melimpah-limpah, ada kuasa Tuhan yang besar. Di akhir proses hidupmu kita pasti melihat Allah. Dia penebus yang hidup. Amin. Yang terakhir, yuk pemain musik bisa segera maju. Keajaiban. Lihat ya, keajaiban itu buka dulu di Mazmur 86 ayat 10. Mazmur 86 ayat 10. Baca dulu satu ayat ini, terus kita lompat di Mazmur 77, setelah itu kita selesai. Hari ini tenang saudara. Saudara yang datang dengan batas ambang kekuatan, saudara ngalami penderitaan, saudara ngalami tembok Yeriko yang lagi jalannya tertutup, tidak usah putus asa. Kita semua hanya proses sesaat menuju keselamatan, melihat kemenangan ya. Bersama Tuhan menikmati berkat berlimpah-limpah di depan, melihat kuasa Tuhan yang besar. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau apa saudara? Besar dan melakukan keajaiban-keajaiban apa saudara? Engkau sendiri saja ya Allah. Tenang aja, nanti mujizat tidak perlu idenya saudara. Saya dulu pakai detektif maunya tangkap suami saya. Betapa bodohnya saya, sudah habisin uang buat bayar detektif, tapi ternyata mujizat itu Allah sendiri yang melakukan. Detektif tidak bisa buat mujizat ya. Percayalah Tuhan hari ini yang setia. Saudara lihat ayat Mazmur 77, buka 14 ayat 15. Apa yang nanti Tuhan akan lakukan? Mazmur 77 ayat 14 dan 15. Hari ini tetap percaya saudara, pulang dari tempat ini saudara akan bawa yang namanya keajaiban bersama Tuhan. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? 14, 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Percayalah, kalau jalannya Tuhan kudus, berarti proses ini cuman tarik jalan saudara yang tadinya hidupnya kudus ya. Hidupnya menyimpang ke kanan ke kiri, supaya dibawa Tuhan ke jalan yang kudus. Amen. Kalau kita sudah jalannya kudus, maka keajaiban Tuhan itu pasti terjadi. Lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Buka PowerPoint-nya. Yang pertama di Mazmur 77 ayat 14 sampai 15. Setia dengan prosesnya Tuhan, itu akan melihat kebesaran Tuhan. Amin. Keajaiban Tuhan. Amen. Dan kuasa Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang hari ini kebesaran, keajaiban dan kedahsyatannya Dia akan lakukan sendiri. Tidak perlu ide saudara. Tuhan harus hari ini lunas loh Tuhan, lunas Tuhan. Kalau tidak lunas gimana Tuhan? Nanti saya dipermalukan. Tidak usah takut. Kalaupun hari ini engkau belum punya kemampuan melunasi hutang, Dia tetap Tuhan yang berdiri, melakukan keajaiban. Dia kedahsyatannya, bahkan Dia kebesarannya tidak perlu diragukan. Kalau kita setia dengan prosesnya Tuhan, percayalah. Buka quote yang terakhir, bangkit berdiri, yuk kita baca sama-sama.
Kita percaya pulang dari tempat ini 3 hal, saudara. Saudara hari ini siap menghadapi proses. Kenapa? Amin. Karena di balik setiap prosesnya Tuhan ada keselamatan, ada kegirangan, ada keajaiban. Yuk kita baca. Proses Tuhan bukan hal yang menakutkan, tetapi menguntungkan kita di depan. Amin. Selamat menikmati prosesnya Tuhan. Amin. Amin. Hidup adalah Kristus. Berarti hidup adalah proses karena Kristus suka proses. Jangan terus menuntut hasil karena yang suka hasil saudara. Kalau saudara suka hasil, Kristus tidak suka. Tapi kalau saudara bilang ini proses, yes. Amin. Karena itu menguntungkan hidup saudara. Siang ini Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Dia tahu berbagai macam pergumulan hidup yang hari ini saudara bawa. Mungkin itu jalan tertutup seperti tembok Yeriko. Tuhan, temboknya tebal. Rasanya jalan tidak mungkin aku bisa melewati tembok yang tebal ini. Aku tidak tahu dari mana cara kemampuan untuk aku bisa menerobos tembok yang tebal. Tapi percayalah siang ini Tuhan berjanji dengan kedahsyatan, kebesaran, keajaibannya Dia akan memberikan kemenangan. Hari ini juga Dia sudah menyerahkan kemenangan itu ke dalam tangan saudara. Terima kemenangan itu saudara. Terima, tembok Yerikomu pasti akan hancur. Tembok Yerikomu pasti runtuh bukan dengan hebatnya engkau. Engkau tidak hebat, Tuhan tahu. Kita cuma manusia debu. Tapi aku yang hebat. Diam, Tuhan berkata. Engkau akan lihat kemenangan. Mungkin engkau ada di posisi seperti Abraham, di ambang batas kekuatan. Seringkali engkau berkata gini, aku sudah tidak kuat Tuhan, tidak kuat. Aku sudah tidak mampu lagi. Tuhan berkata, tetap lanjutkan proses, tetap percaya. Aku sudah menyediakan berkat yang berlimpah-limpah dan sangat banyak. Jangan takut, aku sudah sediakan pengganti semuanya. Tetap percaya. Ambang batas kekuatanmu itulah titik balik. Engkau akan lihat kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Mungkin hari ini engkau juga sedang mengalami keadaan jalan yang berliku-liku hari ini. Jangan pernah takut. Percayalah bahwa Tuhan itu tetap ada. Dia hadir dalam setiap proses kehidupanmu. Dia ingin memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami pulang dari tempat ini, kami sudah menerima semuanya Tuhan. Kami menerima kemenangan, kami terima keajaiban, kami terima keselamatan Tuhan bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah melayani siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati seluruh pengerja yang sudah setia melayani di PD Victory ini. Kami serahkan PD Victory Jakarta ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga berkati Bu Lis yang sudah menyediakan tempat buat kami ibadah. Tuhan mengembalikan berkat berlimpah-limpah. Berkati anak menantu Tuhan, berkati cucu juga, berkati pekerjaannya Tuhan. Semuanya Tuhan buat berhasil. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Kami mau Tuhan menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.